Jumpa lagi teman-teman di Metofis Channel, yaitu channel di mana kita bisa saling belajar kembali, saling menimba ilmu, dan saling membagikan ya wawasan-wawasan yang berguna bagi teman-teman seputar dunia desain dan juga dalam dunia Microsoft. Nah, hari ini kembali kita akan melanjutkan lagi ya wawasan kita, pengetahuan kita sehubungan dengan mengenal atau belajar Adobe Illustrator dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Hari ini apa yang akan kita pelajari? Kita senang membahas mengenai ini ya, teman-teman ya. Ini adalah type tool ya. Kemudian ada area type tool, ada type on effect tool, vertical type tool, vertical area type tool, vertical type on effect tool, dan touch type tool ya. Nah, apa fungsinya? Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, bentuknya T ya, type tool ya. Jadi ini biasanya sering kita gunakan untuk membuat sebuah tulisan ya, teman-teman ya. Jadi ini T, teks. Misalnya teman-teman klik. Nah, ini kan angkanya ya. Ini kan 12 kecil. Teman-teman bisa naikkan ke 72 seperti ini. Jadi agak besar. Jadi teman-teman bisa isi ya. Kita hapus dulu. Misalnya kita buat tutorial. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa ubah fontnya di sini ya. Ini kita sedang gunakan Myriad Pro ya. Myriad Pro ini fontnya. Ini. Myriad Pro. Jadi ini font yang bisa teman-teman pilih ya. Arial, Century, Britannic Bold. Ya, banyak ya teman-teman ya. Bisa teman-teman bisa sesuaikan ya dengan font yang teman-teman ingin buat ya. Facon, Volte, Franklin Gothic. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman untuk bisa mengubah ini juga di sini ada namanya pilihan ya. Bisa pilih regular maupun italic. Nah, kalau italic dia miring ya tulisannya. Kalau regular tidak. Oke, itu mengenai yang pertama ini ya. Type tool ya. Kedua, area type tool. Area ya. Area berarti ada satu tempat di mana dia bisa diletakkan tulisannya ya. Kalau kita klik sini, dia nggak mau. Karena nggak ada areanya. Jadi teman-teman buat dulu area misalnya seperti ini. Kemudian kita gunakan stroke-nya, tidak gunakan fill ya. Nah, teman-teman baru klik ini. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Dia akan masuk ke dalam area yang teman-teman buat ya. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman mau buat pakai ini, ellipse tool. Sama, kita hanya gunakan fill. Teman-teman klik. Teman-teman satu areanya. Nah, dia akan masuk ke areanya. Jadi kalau nggak ada area, dia nggak bisa teman-teman ya. Nah, karena dia harus sentuh area baru dia bisa menyalurkan ya. Apakah itu tulisan yang kita buat ke dalam objek yang kita sentuh. Apakah ya, jadi semua objek bisa ya. Misalnya teman-teman gunakan ini juga, Polytron.
sentuh objeknya. Nah, dia akan ke situ ya. Teman-teman bisa naikkan stroke. Ini 5 ya. Oke ya teman-teman ya, kita hilangkan dulu. Yang seterusnya adalah type on effect tool. Ini juga kurang lebih sama ya, dia harus ada objek atau inangnya ya, baru dia bisa tersentuh ya. Kalau kita klik ini, kalau nggak ada inangnya, dia nggak mau. Jadi teman-teman harus bikin ini dulu. Cuma kalau yang tadi, teman-teman bisa perhatikan ya. Kalau ini, dia hanya masuk ke dalam objek saja. Sedangkan ini dia seperti melingkar gitu ya, teman-teman ya. Ini ikonnya ya. Atau miring ya. Seperti orang sedang selancar begitu. Nah, jadi kalau kita gunakan ini, dia akan miring ikuti jalurnya ini. Ini teman-teman klik. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa ini select dulu seperti ini. Buat teman-teman gunakan ini bisa ditarik ya. Nah, ini. Ya, tulisannya mau di arah mana? Seperti ini. Bahkan kalau di kotak juga ya, bisa ya teman-teman ya. Seperti ini. Kita gunakan stroke. Kemudian kita gunakan ini lagi. Kita sentuh. Nah, dia akan ikuti lingkaran objeknya ya. Kalau dia bulat, dia akan melengkung. Kalau kotak, dia akan seperti kotak. Saya kita tulis tutorial Adobe Illustrator. Nah, setelah itu kita gunakan ini direct selection tool, kita tarik ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bahkan ini juga kalau teman-teman gunakan start tool juga bisa ya. Nah, seperti ini. Oke ya teman-teman ya. Biasanya sih lebih sering digunakan yang bulat seperti ini ya. Misalnya teman-teman bikin sebuah logo. Teman-teman tulis company seperti ini. Habis itu teman-teman baru bisa, misalnya ini kurang ya, teman-teman bisa naikkan ke 100. Oke. Nah, teman-teman bisa mutar seperti ini.
500 terlalu besar ya. Bisa 150. Oke, jadi itu fungsi dari type on effect tool ya. Jadi dia bisa buat lingkaran di objek apapun yang kita gunakan ya. Apakah itu dia dalam bulatan atau kotak atau bintang dan sebagainya. Oke, kita hapus. Sekarang vertikal. Vertikal berarti dia ya tulisannya ke bawah ya, teman-teman ya. Kalau ini teman-teman tinggal klik seperti ini. Nah, tutorial. Dia akan ke bawah menurun. Adobe Illustrator. Nah, ini hanya sebagai contoh saja teman-teman ya. Ini teman-teman bisa turunkan. Oke, seperti ini ya. Jadi dia menurun vertikal kalau kita gunakan ini ya, vertical type tool. Nah, ini juga vertical area type tool juga ya, tapi dia harus ada objek, ada inangnya ya, baru dia bisa ya, seperti ini. Kalau nggak ada ya, dia nggak mau kalau nggak ada objek. Jadi sama kalau teman-teman bikin kotak seperti ini, baru teman-teman klik. Nah, sama ya, dalam ini juga kita klik inangnya seperti ini. Nah, tutorial Adobe Illustrator. Seperti ini kira-kira teman ya. Jadi bisa dipahami ya, kalau ini dia tanpa inang, tanpa objek dia bisa ya, langsung klik, bisa ditulis. Kalau ini dia harus ada objeknya ya. Kita sentuh objeknya baru dia bisa memasukkan tulisan-tulisan ke dalam objek. Nah, vertical type on effect tool ini juga ya. Kalau ini kan type on effect tool ya. Kalau vertikal dia akan kebalikan teman-teman ya. Kalau coba kita ini ya, kita gunakan ini, kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Biar kita coba buat satu objek biar teman-teman bisa bedakan ya. Misalnya seperti ini. Kita copy, kita select. Oke. Jadi kita akan coba teman-teman. Yang satu ini kita gunakan vertical type on effect tool ini. Kita klik objeknya seperti ini. Kemudian kita tulis company ya. Oke, kita coba pakai ini aja lah. Kita pilih ball.
sekarang kita select lagi. Sekarang kita gunakan type on effect tool. Kita tulis company. Nah, jadi yang teman-teman bisa membedakan ya. Coba kita tarik dulu ini, biar lebih jelas. Kita kasih 100 ya. Nah, kalau kita lihat ini, dia lebih ini ya teman-teman ya, lebih ikuti alurnya ya, sedangkan ini berantakan ya. Karena di sini dia vertikal ke bawah seperti ini ya. Ini memang dia juga ke bawah, tapi dia lebih halus dibandingkan ini. Kita lihat lengkungannya beda ya teman-teman ya, antara vertikal ini sama yang type on effect tool ya. Sama halnya kalau kita buat objek dari segi 4 ini. Ini kita lihat dia 100 ya. Ini juga sama, 100 juga angkanya. Tapi kita bisa lihat ya, ini dia vertikalnya berantakan dia, hurufnya ya. Sedangkan ini rapi. Jadi kalau vertikal itu dia seperti ini, vertikal nggak beraturan juga ya. Sedangkan ini sangat rapi. Oke ya teman-teman ya, itu mengenai bedanya antara type on pet tool dan juga vertical type on pet tool. Sekarang yang terakhir adalah ini ya. Ini juga ada icon T ya. Ini touch berarti menyentuh ya. Type tool. Nah, fungsinya teman-teman ini ya. Coba kita bikin tulisan dulu pakai kita tulis Adobe. Oke, sekarang kita gunakan ini. Dia fungsinya, kalau kita klik ini, dia fungsinya hanya untuk mengatur saja. Mau ubah bentuknya atau tempatnya ya dari angka-angka huruf yang kita mau ubah teman-teman. Misalnya teman-teman ini
teman-teman. Nah, ini teman-teman ada pilihan ya, apakah mau jadikan ini huruf lebih kecil seperti ini, bisa. Nah, kalau ini dia hanya satu huruf aja lebih kecil. Ini O-nya mau seperti ini. Jadi bisa teman-teman kombinasikan ya. Nah, ini E-nya ada pilihan. Atau teman-teman mau putar. Ini bisa digunakan juga ya. Saya mau putar tulisannya. Bisa. Misalnya mau putar sebelah sini. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi menyentuh huruf-huruf dan kita mau edit, mau revisi, atau mau buat yang berbeda itu bisa ya dengan menggunakan ini ya. Jadi dia fungsinya hanya untuk membuat atau merevisi huruf-huruf yang teman-teman ingin ubah saja. Itu fungsi dari ini ya. Namanya menyentuh type tool, touch type tool atau shift plus T ya. Oke, demikian teman-teman ya mengenai informasi sehubungan dengan tool-tool yang ada di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman merasa ini berguna, teman-teman bisa bantu ya dengan memberikan subscribe ke channel ini dan juga dibagikan linknya ke yang lain.